Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Teknotenar. Baiklah sobat, pada kali ini kita akan membahas tentang YouTube kembali ya sob ya, pada bagian niche ataupun tema. Nah, jadi konten apa sajakah yang paling banyak dicari, paling banyak penontonnya, dan paling mudah dibuat ya sob ya, khususnya untuk para pemula seperti saya ini. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada sobat yang sudah mengklik video ini, dan selamat sobat mengklik video yang tepat. Serta saya doakan semoga sobat diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta dipermudah segala urusannya ya sob ya. Amin. Nah, namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu niche ya sob ya. Nah, jadi niche dalam YouTube itu adalah tema ya sob ya, atau pembahasan. Bisa juga disebut dengan topik pembahasan. Nah, secara umum jadi niche dalam channel YouTube itu adalah konten-konten video yang berisikan satu tema ataupun satu pembahasan. Jadi video-video spesifik tentang suatu pembahasan sesuai dengan niche dari channel YouTube sobat. Misalnya saja channel tentang gaming, channel tentang tutorial, dan lain sebagainya yang nanti akan kita jelaskan juga kelebihan serta kekurangannya. Nah, oke, lanjut kita masuk ke pembahasan utamanya ya sob ya. Jadi sebenarnya konten apa saja sih yang banyak dicari, banyak ditonton, kemudian proses pembuatannya juga yang tidak susah-susah amat ya sob ya. Jadi cocok untuk para konten kreator pemula seperti saya ini ya sob ya. Nah, untuk niche yang pertama yang paling banyak dicari dan paling banyak penontonnya adalah niche tentang tutorial ya sob ya. Sebenarnya tutorial ini terbagi juga ke dalam banyak dari segmennya ya sob ya. Jadi misalnya tutorial tentang aplikasi, tutorial tentang memasak, membuat kue, kemudian tutorial berkebun, beternak, dan lain sebagainya ya sob ya. Jadi intinya dari konten tutorial ini adalah memberikan edukasi ataupun cara-cara bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat suatu produk ya sob ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi bagi sobat yang ingin membuat konten tentang tutorial, silahkan saja sesuaikan dengan minat dan bakat sobat ya sob ya. Nah, seperti channel teknotenar.com ini. Jadi channel ini juga termasuk channel tutorial ya sob ya. Jadi fungsinya memberikan cara-cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah, kemudian juga memberikan edukasi ya sob ya. Dan semoga channel ini bermanfaat kepada penonton semuanya ya sob ya. Nah, kemudian masuk ke niche yang kedua yang paling banyak dicari dan paling banyak penontonnya ya sob ya, yaitu niche tentang review suatu produk. Nah, bebas, jadi produknya apa saja. Bisa produk make up, produk elektronik seperti HP, kemudian juga kulkas, TV, dan lain sebagainya ya sob ya. Intinya adalah kita membeli suatu produk ataupun dipinjamkan suatu produk, kemudian kita review, kita kasih penilaian sesuai dengan selera kita, sesuai dengan apa yang kita tahu tentang produk tersebut, kemudian kepuasannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa tentang produk tersebut, kemudian kita upload ya sob ya. Itu adalah review suatu produk. Nah, namun sayangnya untuk review suatu produk ini untuk pemula seperti saya itu biasanya itu harus membeli ataupun meminjamnya dulu ya sob ya. Jadi modalnya itu lumayan besar, terutama untuk produk seperti review HP, review TV, dan lain sebagainya. Nah, namun jangan salah, untuk review suatu produk ini itu penontonnya sangat banyak. Kenapa? Karena orang-orang biasanya ketika ingin membeli suatu produk itu pasti mereka melihat reviewnya dulu, entah itu di TV ataupun di YouTube. Namun kebanyakan di YouTube ya sob ya. Misalnya sobat ingin membeli suatu produk HP dengan merek tertentu. Nah, sobat pasti menulis di YouTube itu adalah kelebihan dan kekurangan suatu produk atau HP yang menjadi target sobat ingin membeli tersebut ya sob ya. Nah, itulah kira-kira ya sob ya. Nah, jadi akan sangat banyak sekali penonton yang ingin mencari tahu kelebihan, kekurangan, dan juga pengalaman pemakaian dari suatu produk tersebut ya sob ya. Dan itu sangat banyak sekali produk-produk yang bisa sobat jadikan konten ya sob ya.
Nah, jadi itulah intinya review suatu produk ya sob ya. Di situ juga sobat bisa menceritakan pengalaman-pengalaman sobat seperti saat memakainya ataupun kekurangannya, saat terjadi begini-begini dan lain sebagainya. Nah, mungkin sudah mengerti maksud saya sob ya. Jadi itulah intinya. Jadi silahkan sobat bisa juga membuat konten tentang review suatu produk ini. Nah, baik, kita lanjut ke niche yang ketiga ya sob ya. Dan ini sangat cocok kepada kalian yang suka jalan-jalan ya sob ya. Maksudnya jalan-jalan sambil jajan. Nah, jadi bagi sobat yang suka traveling ataupun suka mengeksplorasi tempat-tempat wisata dan sekaligus jajan makanan-makanan atau minuman-minuman tertentu di suatu daerah tersebut, nah itu sobat bisa langsung menjadikannya sebagai konten ya sob ya. Nah, mungkin sobat juga bisa melihat ataupun menonton jadi referensi, jadi banyak sekali ya sob ya yang sudah melakukan itu dan terbukti berhasil ya sob ya. Nah, kenapa? Karena sebagian orang itu jenuh ya sob ya dengan melihat konten-konten tentang traveling, jalan-jalan ataupun tempat-tempat yang baru. Nah, mereka bisa terhibur ya sob ya. Nah, jadi sobat juga bisa memanfaatkan hobi sobat yang hobinya jalan-jalan, kemudian hobinya makan-makan ataupun pergi ke suatu tempat menjadi sebuah konten yang dapat dinikmati oleh penonton sobat nanti ya sob ya. Kemudian untuk niche yang keempat ini masih ada hubungannya dengan konten traveling yang ketiga tadi ya sob ya. Jadi kalau jenis kontennya traveling ataupun jalan-jalan ke suatu tempat, itu misalnya kita berada di luar ya sob ya, atau pergi ke luar. Jadi sambil menikmati alam lah istilahnya. Nah, jadi untuk niche yang keempat ini adalah khusus niche yang menikmati makanan di suatu tempat ataupun bisa juga di rumah ya sob ya. Jadi fokus utamanya itu pada makanan dan cara kita memakannya ya sob ya. Jadi orang-orang sering menyebutnya itu dengan konten mukbang ya sob ya. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang kehilangan nafsu makan ataupun kehilangan selera makan. Jadi mereka butuh suatu tontonan yang dapat membangkitkan selera makan mereka ya sob ya. Nah, jadi untuk konten mukbang ini biasanya viewsnya atau penontonnya itu ribuan bahkan jutaan ya sob ya. Karena itu tadi, jadi menonton orang makan itu sebenarnya ada kepuasan tersendiri ya sob ya. Dan itu biasanya dilakukan saat mereka sedang makan juga. Jadi serasa ada teman makan lah seperti itu. Nah, jadi kalau untuk yang ketiga tadi itu makan-makannya sekaligus jalan-jalan, untuk konten yang keempat ataupun niche mukbang ini kontennya itu cukup berada di suatu ruangan atau suatu tempat duduk dan kemudian menikmati makanan yang sudah dihidangkan ya sob ya. Dan itulah yang dijadikan konten ya sob ya. Dan jangan salah, itu banyak penontonnya. Baik, masuk ke niche yang kelima, yaitu niche tentang games ya sob ya. Nah, baik games di HP ataupun di PC ya sob ya. Nah, bagi sobat misalnya yang suka bermain Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, Point Blank dan lain sebagainya. Nah, itu sekalian kita bermain game untuk hiburan, sekalian juga kita bisa untuk menjadikan hobi kita itu sebagai sebuah konten ya sob ya. Dan itu akan sangat seru sekali. Jadi jalan dua kali ya sob ya. Jadi sekali bekerja kita menghasilkan dua ya sob ya, satu untuk konten, satu lagi sekaligus kita untuk hiburan. Apalagi bagi sobat yang mainnya itu jago ya sob ya, itu akan sangat banyak sekali pengikut, akan sangat disukai oleh penonton sobat ya sob ya. Misalnya jago bermain Funny ya sob ya, jadi jago bermain Funny di Mobile Legends. Nah, itu para player yang suka bermain Funny juga atau para player Mobile Legends juga akan sering menonton video konten sobat tersebut ya sob ya. Dan itu sangat seru dilakukan. Dan sepertinya kalau hobi dijadikan konten itu tidak akan terasa berat ya sob ya. Itu intinya. Jadi yang kelima itu adalah konten tentang games. Masuk yang keenam, yaitu niche tentang video lucu atau prank. Nah, di sini siapa sih di muka bumi ini yang tidak menyukai hiburan atau tidak menyukai hal-hal lucu ya sob ya. Nah, jadi konten prank ini juga bisa menjadi suatu inspirasi bagi sobat ya sob ya untuk membuat konten.
Misalnya konten tentang hantu ataupun konten tentang ular-ularan dan lain sebagainya. Yang penting itu terkesan lucu ya sob ya. Namun untuk konten prank ini harap diperhatikan jangan sampai si korban prank sobat ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi usahakan karena ini konten, jadi sobat bisa membuatnya seolah-olah itu hal yang mendadak padahal sudah disetting sebelumnya. Jadi intinya bagaimana caranya agar terlihat lucu ya sob ya. Itu bisa dilakukan bersama teman-teman sobat di luar sana ya sob ya. Jadi konten prank ini adalah konten yang sangat menghibur, bahkan suka ditonton berulang-ulang. Nah ini yang bisa menaikkan view sobat ya sob ya. Jadi kalau suatu konten prank kita tonton, nah kita pasti akan terus menontonnya. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana sih kelanjutannya gitu kan, untuk mengetahui momen-momen klimaksnya. Nah itu intinya ya sob ya. Nah kemudian lanjut ke niche yang ketujuh ataupun niche yang terakhir menurut teknotenar.com yang banyak penontonnya ya sob ya. Namun untuk niche yang terakhir ini sebenarnya agak sulit ya sob ya. Namun bagi sobat yang mempunyai bakat acting, mempunyai bakat acting apalagi bersama teman-teman, ini sangat rekomen sekali. Karena apa? Niche ini adalah niche tentang drama ya sob ya, drama kehidupan. Jadi banyak sekali khususnya di platform seperti TikTok, kemudian Facebook, itu banyak sekali drama-drama pendek tentang kehidupan yang dibagi menjadi beberapa part ya sob ya. Di YouTube ini sobat juga bisa membuatnya dengan full versi ataupun versi panjangnya ya sob ya. Nah sangat menarik sekali ketika kita misalnya membuat suatu drama ya sob ya bersama teman-teman kita. Misalnya drama tentang seseorang yang miskin, kemudian ada yang nolongin, kemudian menjadi kaya dan membalas budi. Nah seperti itu sebenarnya untuk konten-konten seperti ini para penonton sebenarnya sudah bisa menebak endingnya sob ya. Namun tetap saja mereka menontonnya karena rasa ingin tahu manusia itu sebenarnya harus dibuktikan. Nah itu intinya. Nah jadi untuk konten yang ketujuh ini sebenarnya agak sulit. Namun jika sobat mempunyai bakat acting itu akan mudah juga dilakukan ya sob ya, ataupun mudah dibikinnya apalagi bersama teman-teman. Jadi akan sangat seru sekali. Nah dari ketujuh niche yang saya berikan itu, jadi sobat bisanya di mana atau sobat tertariknya di mana, silakan saja untuk dipilih. Dan masing-masing niche mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri ya sob ya. Nah, namun jangan khawatir ya sob ya, setiap niche ataupun yang tidak saya sebutkan dari ketujuh tersebut itu tetap ada penontonnya. Karena YouTube itu luas, jadi orang-orang di seluruh dunia itu berbagai macam watak ya sob ya, berbagai macam kesenangan. Jadi walaupun sobat misalnya membuat konten tentang tutorial aneh-aneh lah, jadi tetap akan ada yang nonton. Jadi ada pasarnya tersendiri. Jadi jangan khawatir misalnya sobat ingin membuat konten tentang games. Nah, jadi awal-awal mungkin tidak banyak yang nonton, namun lama-kelamaan kalau sobat konsisten membuat konten itu tentunya akan datang dengan sendirinya si penonton tersebut ya sob ya. Nah, mungkin itulah 7 niche yang bisa sobat coba untuk mulai menjadi konten kreator di YouTube ya sob ya. Nah, jadi saya ulangi, yang pertama adalah niche tentang tutorial, kemudian yang kedua review suatu produk, kemudian yang ketiga itu niche tentang traveling, kemudian yang keempat niche tentang mukbang ataupun food vlogger ya sob ya, kemudian yang kelima tentang games, yang keenam tentang video lucu atau prank, kemudian yang ketujuh ataupun yang terakhir itu tentang drama kehidupan sehari-hari ya sob ya. Jadi silahkan aja dicoba ya sob ya. Dan jangan lupa tetap selalu konsisten, walaupun belum ada yang nonton tetap bikin sebaik mungkin ya sob ya. Mungkin hanya itu untuk informasi pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.